Selamat pagi pemirsa. Skandal dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional sejatinya bukan kejahatan keuangan semata. Kasus korupsi di salah satu program mahkota Presiden Prabowo Subianto ini pada hakikatnya adalah pengkhianatan atas komitmen mengakhiri kemiskinan dan pembenahan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program makan bergizi gratis MBG yang bernilai strategis tinggi demi masa depan bangsa justru menjadi ladang bancakan oleh para pejabat yang diberi amanah untuk mengelolanya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 9 Juni 2026 dengan tema Selamatkan MBG dari Pemburu Rente bersama saya Leona Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat Bang? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Bukan MBG? Bukan ya. Ini kita kemarin senang dengan pembersihan ya yang dilakukan di tubuh BGN. Ada 3 orang yang sekarang kasus hukumnya masih berlanjut. Tapi pertanyaan besar kita, Bang Elman, apalagi ketika ada 1 orang yang mengatakan saya akan membuka nih kasusnya terang benderang. Apakah kita bisa melihat bahwa BGN sebagai penyelenggara MBG benar-benar dibersihkan maksimal, Bang? Apa pesan editorial pagi ini? Ya, harapannya begitu. Harapannya begitu. Apakah nanti BGN ini akan benar-benar bersih? Kita kan nggak tahu. Iya. Bagaimana kesungguhan dari aparat penegak hukum kan gitu kan. Kan ini penting. Nah, disinilah sebetulnya esensi daripada justice kolaborator yang telah yang sudah diungkapkan, dinyatakan oleh salah satu tersangka ya, Sony Sanjaya kan. Betul. Beliau ini kan mantan polisi kan, berarti kan pernah jadi penyidik nih kan. Jadi pasti dia tahu betul ini. Sehingga ketika seorang Sony Sanjaya berbicara mau menjadi justice kolaborator, ini pasti ada dagingnya ini. Ada hal yang sangat penting ini kan. Apalagi dia sudah sebutkan ya 20 orang, bahkan lebih katanya. Katanya begitu ya. Nah, dan ini menyangkut eksekutif, legislatif, bahkan katanya ada juga dari judikatif katanya. Wah, lengkap nih. Trias politikanya lengkap di situ. Jadi ini benar-benar ya katakan ya apa ya? Ya berita yang lucu, menarik kan gitu kan. Tapi serius. Nah, pertanyaannya Bang, di banyak kasus itu sering terjadi gegap gempita di awal, bersemangat kita mau melihat pembongkaran, pembersihan, tapi di tengah jalan kelihatannya agak masuk angin. Nah, bagaimana kasus ini tidak masuk angin, kita akan bahas itu Bang Elman, dan misalnya editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026, Selamatkan MBG dari Pemburu Rente. Selamatkan MBG dari pemburu rente. Skandal dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional BGN sejatinya bukan sekadar kejahatan keuangan semata. Pencolengan terhadap salah satu program mahkota Presiden Prabowo Subianto itu pada hakikatnya merupakan pengkhianatan terhadap komitmen mengakhiri kemiskinan dan pembenahan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program bernilai strategis tinggi demi masa depan bangsa justru menjadi ladang bancakan oleh para pejabat yang diberi amanah untuk mengelolanya. Para pejabat yang mestinya mengorkestrasi program perbaikan gizi anak Indonesia justru memanfaatkan badan yang belum genap berusia 2 tahun itu untuk menggemukkan pundi-pundi mereka maupun kolega. 3 ex-pemimpin BGN yang diduga melakukan korupsi dalam penentuan mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa hingga markup harga dalam program makan bergizi gratis MBG telah dibekuk Kejaksaan Agung.
Kini mereka sedang dalam proses hukum di tangan penyidik Kejagung. Situasinya menjadi menarik setelah salah satu tersangka itu, yakni ex-wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, menyatakan kesiapan untuk menjadi justice kolaborator atau JC. Bahkan kemarin, kuasa hukum Sony menyebut sudah resmi menyerahkan surat kepada penyidik Kejagung untuk mendukung pengembangan perkara sebagai justice kolaborator. Sony melalui kuasa hukumnya menyatakan siap mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam kasus korupsi terkait program MBG. Kiranya Sony tidak ingin menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, keterangan justice kolaborator atau saksi pelaku diharapkan bisa sampai mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Mereka bisa memberikan keterangan dan bukti yang signifikan, termasuk untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. Jika keterangan itu dapat membantu kerja penyidik, saksi pelaku berpeluang mendapatkan bonus, mulai dari perlindungan hingga pertimbangan bagi hakim dalam meringankan hukuman. Sony yang sempat menjadi pengambil keputusan di BGN bisa jadi memiliki informasi yang lengkap dan mendalam untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Sebagai mantan pejabat utama di BGN, Sony bukanlah aktor luar panggung yang cuma bisa meraba-raba informasi di permukaan. Dengan menjadi justice kolaborator, Sony diharapkan mampu mengungkap tabir yang sulit dijangkau melalui alat bukti biasa. Bagi aparat penegak hukum, kesediaan Sony menjadi justice kolaborator tentu bisa dipandang sebagai pintu masuk dalam membongkar dugaan skandal korupsi di BGN secara lebih menyeluruh, bukan sepotong-sepotong, bukan sepenggal-sepenggal. Apalagi pihak Sony sudah secara tegas menyatakan tekad bulat untuk membuka kasus ini secara transparan dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kejagung mesti menggunakan nyanyian Sony sebagai modal untuk menyisir setiap pihak yang diduga terlibat dalam permainan kotor itu. Pada sisi lain, kesiapan Sony menjadi justice kolaborator bisa ditempatkan dalam semangat pembersihan total tata kelola BGN. Korupsi pada hakikatnya subur ketika terdapat celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, reformasi kelembagaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum. Program MBG harus diselamatkan dari tangan kotor para pemburu rente. Setiap rupiah anggaran negara harus dipastikan benar-benar terwujud menjadi makanan bergizi di meja anak-anak sekolah, bukan menjadi aset mewah di garasi para koruptor. Saat ini, pengusutan dan penegakan hukum yang tuntas merupakan cara terbaik untuk membalikan lagi persepsi publik terhadap MBG, bahwa setelah kasus ini, program tersebut betul-betul bersih dari praktek kotor. Hanya dengan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tak pandang bulu, kepercayaan publik dapat dipulihkan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan mendengarkan dulu Bang Eman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bengkulu, di Curup tepatnya, Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja silakan. Apa yang terjadi dengan MBG betul-betul sangat memprihatinkan. Ini kan suatu proyek strategis pemerintah. Iya. Yang tujuannya betul-betul mulia. Meningkatkan sumber daya manusia, karena kita sadar betul sumber daya manusia Indonesia sekarang masih di level yang bawah. Padahal kita negara yang kaya, sumber daya alamnya luar biasa, tapi pengelolaannya kurang, belum memadai dengan sumber daya manusianya. Kita mengadopsi MBG ini merupakan negara ke-78. Sudah dilaksanakan oleh Cina, Korea Selatan, Jepang, mereka berhasil. Tetapi Indonesia sayangnya, apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, korupsi merupakan bagian budaya dari Indonesia. Ini yang kita prihatin, sesalkan sekali. Program strategis yang tujuannya untuk kepentingan bangsa di masa depan dikacaukan oleh orang-orang, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Orang-orang ini padahal mereka sudah
Apa penyebabnya mereka korupsi? Ini cuma keserakahan. Iya. Secara take home pay mereka ini sudah luar biasa. Ada yang sisalkan lagi, ada mantan aparat penegak hukum, petinggi Polri ikut bermain. Waduh, ini luar biasa betul-betul, sudah rusak mental bangsa Indonesia ini. Kita kepingin ini harus dicari akar masalahnya. Cobalah pemerintah. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu, kita sudah menangkap maksud Anda. Selamat pagi Pak. Harus dicari akar masalahnya. Tapi pertanyaannya kembali lagi Bang Eman, apakah kemudian kita bisa melihat salah satu mantan pimpinan BGN ini akan tetap bisa melaksanakan cuitannya ya, whistleblowing ya, karena di banyak kasus kita melihat di tengah jalan masuk angin itu Bang, bagaimana Bang? Memang itu yang kita harus waspadai dan kita ingatkan ya. Mestinya kan justice collaborator itu kan justru membantu kan. Iya. Dia berkolaborasi kan. Betul. Kerjasama dengan penyidik, penegak hukum untuk membongkar. Mana tahu ada hal-hal yang tidak diketahui oleh penyidik, Kejaksaan Agung dalam soal ini, itu yang disumbangkan nanti oleh Pak Sony Sanjaya ini kan. Dia yang bukakan ya semuanya, dia bukakan. Terang benderang. Karena memang syarat jadi justice collaborator kan dia bukan pelaku utama. Pelaku, tapi bukan pelaku utama. Oke. Dan dia pertama dia harus mengakui perbuatannya, kan gitu. Itu dulu. Dia akui, nah, baru dia di situ mungkin kemungkinan besar dia memenuhi syarat. Nah, jadi kalau kita simak pernyataannya Pak Sony ini, berarti kan dia tahu dari awal, betulnya kan. Artinya dia kan pasti, karena dia bilang ada orang besar. Orang besar kita tahu lah. Banyak tafsirnya itu kan. Nah, pertanyaannya, mengapa dia selama ini tidak mampu menahan, menolak kan gitu kan? Padahal dia jenderal, polisi lagi kan gitu kan. Nah, berarti kan ada kekuatan yang lebih besar, kan gitu kan. Nah, itu yang akan dibongkar gitu kan. Memang pertanyaannya, kalau nama-nama ini nanti betul-betul menyangkut orang besar, nah itu berani nggak penyidik untuk membukanya secara terang benderang? Atau jangan-jangan dilokalisir Bang? Nah itu yang dikhawatirkan terjadi, dilokalisir, bahkan artinya orang-orang itu disembunyikan gitu kan. Walaupun dibunyikan, tapi tidak tapi itu diabaikan gitu kan. Tidak ditindaklanjuti. Nah, di sinilah pentingnya sebetulnya nanti Pak Sony Sanjaya ini, kecuali dia menyampaikan itu dalam BAP, dia juga harus mengumumkan itu kepada masyarakat. Oh, itu jadi, boleh Bang? Ya boleh, artinya kan dia kan bisa jelaskan itu terbuka nanti di pengadilan juga bisa dia jelaskan itu. Fakta persidangan ya. Artinya kalau dia lihat rada-radanya penyidik tidak berani, bahkan melokalisir seperti yang tadi, nah dia ungkap satu persatu. Ini Leo Samosir. Terima nih. Ini jabatannya ini. Dapat sebut namanya kan orang udah tahu. Oh iya. Dapat 100 SPPG. Dapat 10. Dapat 10. 1000. Nah, ini yang mengatur. Ini yang merencanakan. Ini aktor intelektualnya gitu. Itu jadi jangan hanya di BAP dia tapi diumumkan juga. Kan dia bisa pakai pengacaranya. Pengacaranya bisa ngomong ini loh. Nama-namanya, perannya ini. Kalau yang diumumkan itu yang seperti disebut-sebut Bang, orang kuat atau orang berkuasa atau orang sangat dekat dengan kekuasaan, apakah kita masih bisa melihat prosesnya memang akan apa adanya atau nanti jangan-jangan ada apanya Bang? Ya kan kalau kita melihat ini kan ke kasusnya MBG ini kan tidak mungkin hanya ketiga orang ini kan. Iyalah, sebesar itu kan. Banyak banget. Kalau betul anggarannya kan ratusan triliun kan. Nah, pertanyaannya ketika kan itu kan suara-suara yang menyatakan ada rumors jual beli titik SPPG ini kan sudah lama. Sudah dibunyikan. Sudah banyak ya. Dari Sabang sampai ke Merauke. Semua orang bicara. Mau politisi, mau LSM, mau semuanya ngomong ini kan. Hanya kan selama ini kan tidak lanjutin kan. Betul. Ketika ini terungkap kan begitu kan. Ya kita dorong Kejaksaan Agung jangan setengah-setengah, jangan setengah hati kan. Bongkar, inilah kesempatan
untuk bersih-bersih. Yeah. Ini kan investasi masa depan bangsa kan. Benar. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan terulang. Yeah, yeah. Dan mungkin ini juga akan nanti terjadi di program strategi yang lain kan. Oke. Ini pertanyaan yang sangat penting karena kalau kemudian niat yang baik untuk mengangkat kualitas sumber daya manusia rusak karena pelaksananya lancung, yang rugikan kita semua. Tapi kita harus jeda dulu, Bang Eman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita melihat ini satu langkah yang baik yang dilakukan pemerintah, membersihkan BGN dari pucuknya. Kan katanya kalau ikan busuk itu dari kepalanya. Tapi mengganti kepala dan para pimpinannya itu kan tidak menjamin bahwa BGN akan benar-benar bersih. Bagaimana kita bisa tetap mengawal kasus ini, Bang? Ya, pertama tentu ya kita harus ikut jaga ya. Kita ikutin, jangan sampai katakanlah seperti yang disampaikan oleh Bung Leo tadi, kasus ini hanya dilokalisir aja kan. Yeah. Artinya hanya mereka bertiga gitu kan. Kalau hanya mereka bertiga atau di bawah mereka gitu kan. Yeah, yeah. Ini kan kasus ini kan kalau hanya di bawah Pak Sony, aparat di bawah dia itu kan, Yeah. itu kan mudah kan. Yang sulit kan di luar BGN-nya itu. Iya. Dan itu yang harus dibongkar. Yeah. Jadi topik utama dalam kasus ini adalah siapa sebetulnya yang aktor di luar daripada lembaga BGN ini. Siapa mafianya ya? Siapa mafianya gitu kan. Yeah. Kan itu soal besar. Dan kalau kita simak pernyataannya Pak Sony itu kan berarti kan memang betul-betul mereka dihantui kan dengan kekuasaan power yang ada di luar ini. Berarti kan. lebih besar, lebih kuat, lebih menakutkan daripada Sony Sanjaya dan 3 orang Ya kan, total ini. Ya kalau BGN itu kan topnya kan Pak Dadan kan. Iya. Kalau hanya Pak Dadan mereka mungkin nggak separah ini kan, gitu kan. Tapi justru di luar mereka bertiga ini. Ini dan ini yang menjadi pertanyaan besar masyarakat. Siapa? Berani nggak aparat penegak hukum menyeret Iya. orang di luar daripada 3 orang ini? Iya, iya. Kalau itu menyangkut dari partai misalnya, kalau itu menyangkut dari dari kekuasaan misalnya, apakah berani kan gitu kan? Nah, kalau penegak hukum tidak berani, maka kasus ini ya sama aja kan, gitu. Akan berulang dan rakyat akan kecewa. Dan kita harus kawal itu ya Bang. Loh, pokoknya ini, kalau yang dinyatakan oleh Pak Sony ini nanti betul-betul tidak dibongkar, jangan salahkan kalau rakyat akan kecewa terhadap penegakan hukum lagi. Artinya yang terjadi adalah hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan terjadi itu. Baik, kita harapkan itu tidak terjadi. Bang Eman, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, pengusutan dan penegakan hukum yang tuntas adalah cara terbaik untuk membalikan lagi persepsi publik terhadap MBG. Bahwa setelah kasus ini, program MBG betul-betul bersih dari praktik kotor. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV